Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ais, ketemu lagi bersama saya Aisyah dalam acara Belajar Islam. Nah, sahabat Ais, di Belajar Islam kali ini kita akan membahas kisah tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir, yang mana di dalam kisahnya ini banyak sekali mengandung hikmah dan pelajaran hidup. Nah, kisah ini terjadi karena pada suatu hari, pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ada seorang umatnya yang bertanya kepada Nabi Musa, yang mana dia bertanya, "Wahai Nabi Musa, aku ingin bertanya kepadamu, apakah di muka bumi ini masih ada yang lebih alim dan lebih pintar daripada engkau?" Kemudian Nabi Musa pun menjawab, karena Nabi Musa ini merupakan seorang manusia juga, dia menjawab dengan khilaf. Dan dia berkata, "Tidak ada selain aku yang lebih pintar dan lebih soleh." Karena mendengar ucapan Nabi Musa tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengirim Nabi Khidir untuk memberikan pelajaran kepada Nabi Musa agar tidak memiliki sifat sombong lagi. Penasaran dengan kisah tersebut? Tidak usah lama-lama, let's go to moving video. Kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 60 sampai 82. Jadi sahabat Ais, ketika Nabi Musa alaihissalam mulai melakukan perjalanannya ke arah laut, Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan seorang laki-laki yang mana beliau merupakan Nabi Khidir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemani perjalanan Nabi Musa. Jadi sahabat Ais, sebelum Nabi Musa dan Nabi Khidir melakukan perjalanannya, Nabi Khidir berpesan kepada Nabi Musa alaihissalam agar dia tidak bertanya apapun yang dia lihat nantinya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam pun menjawab, "Kenapa begitu, wahai Nabi Khidir?" Kata Nabi Khidir, "Turuti saja apa yang saya ucapkan." Kemudian Nabi Musa alaihissalam pun berkata, "Ya, saya akan menuruti apa yang kamu ucapkan." Jadi sahabat Ais, perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir yang penuh hikmah pun dimulai. Jadi sahabat Ais, Nabi Khidir dan Nabi Musa pun naik ke atas perahu. Tidak lama setelah itu, di tengah-tengah lautan, Nabi Khidir mulai melubangi sebuah perahu yang ditumpanginya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam pun bertanya kepada Nabi Khidir, "Wahai Nabi Khidir, kenapa kamu lubangi sebuah perahu yang kita naiki ini? Apakah ini tidak membahayakan semua penumpang yang ada di perahu ini?" Kemudian Nabi Khidir pun menjawab, "Sudah saya katakan, kamu tidak sanggup akan bersama saya. Karena saya sudah memperingati kamu, jangan pernah bertanya apa yang saya lakukan." Nah, jadi sahabat Ais, ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa melakukan perdebatan, mereka melakukan perjalanan kembali. Ketika perahu mereka tumpangi sudah sampai di sebuah kota, mereka melakukan perjalanan dengan berjalan kaki. Ketika mereka berjalan kaki, mereka bertemu dengan seorang anak kecil, dan kemudian Nabi Khidir pun membunuh anak kecil tersebut. Kemudian Nabi Musa alaihissalam pun kembali bertanya, "Kenapa kamu bunuh anak kecil yang tidak berdosa itu, wahai Nabi Khidir?" Kemudian Nabi Khidir pun menjawab, "Kamu tidak akan sanggup bersama saya. Kamu jangan pernah bertanya apapun yang saya lakukan." Kemudian Nabi Musa alaihissalam pun bertanya, "Karena perbuatan yang kamu lakukan itu adalah perbuatan yang sangat keji, membunuh seseorang yang tidak berdosa." Sahabat Ais,
Di suasana Nabi Musa dan Nabi Khidir meminta penjamuan, Nabi Khidir melihat ada sebuah bangunan yang hampir roboh. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir, sahabat Ais? Nabi Khidir memperbaiki rumah tersebut. Ketika Nabi Khidir selesai membangun rumah yang hampir roboh tadi, kemudian Nabi Musa alaihissalam pun bertanya kembali untuk yang ketiga kalinya kepada Nabi Khidir. Wahai Nabi Khidir, kenapa kamu tidak meminta imbalan kepada anak tersebut karena apa yang telah kamu lakukan? Kemudian Nabi Khidir pun menjawab, wahai Nabi Musa, inilah titik terakhir perjalanan kita. Sebelum Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam pun berpisah, Nabi Khidir menjelaskan semua perbuatan yang dia lakukan tadi yang tidak manusiawi, yang mana dianggap oleh Nabi Musa alaihissalam perbuatan yang tidak dapat dipuji. Tidak hanya Nabi Musa alaihissalam saja ya sahabat Ais, kita yang mendengar cerita tersebut juga beranggapan seperti itu. Nah, kita akan mendengarkan hikmah dari perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Khidir, yaitu melubangi sebuah perahu. Sebenarnya Nabi Khidir alaihissalam mengetahui bahwa pemilik dari perahu tersebut adalah seorang yang sangat fakir. Dan Nabi Khidir juga mengetahui di tengah-tengah lautan tersebut ada seorang raja yang suka merampas harta dari setiap perahu. Nah, jadi tujuan dari Nabi Khidir melubangi perahu tersebut agar raja yang zalim tersebut tidak mengambil harta seorang bapak yang fakir, pemilik perahu yang ditumpangi oleh Nabi Khidir dan Nabi Musa. Masya Allah ya sahabat Ais, bagaimana sahabat Ais yang awalnya kita anggap perbuatan Nabi Khidir perbuatan yang tidak manusiawi, ternyata perbuatan tersebut lebih dari manusiawi ya sahabat Ais, yang sangat-sangat luar biasa, ingin membantu seorang bapak yang fakir dari raja yang sahabat Ais. Ternyata Nabi Khidir alaihissalam mengetahui bahwa ketika anak kecil tersebut sudah mulai beranjak dewasa, dia akan membunuh orang tuanya dengan cara yang kafir. Hanya itu, ternyata Nabi Khidir juga mengetahui bahwa kedua orang tua dari anak tersebut merupakan orang yang soleh dan soleha. Maka dari itu, Nabi Khidir juga meminta kepada Allah agar digantikan seorang anak yang soleh dan soleha. Kita lanjut ke hikmah yang ketiga dari perbuatan Nabi Khidir yang membangun rumah yang hampir roboh. Hikmahnya apa ya, sahabat Ais? Yaitu Nabi Khidir mengetahui bahwa di dalam rumah tersebut ada dua orang anak yatim yang ditinggal oleh kedua orang tuanya, yang mana di dalam rumah tersebut terdapat harta karun peninggalan orang tuanya, yang mana suatu hari nanti ketika mereka beranjak dewasa, atas izin Allah, mereka akan menikmati harta yang diberikan oleh kedua orang tuanya tanpa diganggu oleh siapapun. Apa sih hikmah yang dapat kita ambil dari cerita tersebut? Yaitu janganlah kita bersifat sombong, karena sombong akan membinasakan kita secara perlahan. Dan kemudian sahabat Ais, janganlah kita menganggap orang lain lebih rendah daripada kita, karena kita tidak tahu ilmu yang dia miliki. Mungkin saja dia memiliki ilmu yang lebih dari kita. Semoga di Belajar Islam kali ini bisa memotivasi kita menjadi lebih baik lagi. Nah, jangan lupa sahabat Ais, apabila sahabat Ais suka, jangan lupa like-nya. Dan bagaimana pendapat sahabat Ais, komen di bawah. Dan sampai jumpa di Belajar Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.